TNI bohongi publik bahwa 20 anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya sudah menyerah. Paunel Belau 5 Juli 2020, pukul 12.56 WP 01318. Dan Satgas Yonif PR 433-JS Mayor INF Yudi Aryan Saputro memimpin kegiatan pernyataan 20 mantan anggota OPM kembali ke Pakuan NKRI. Jayapura, suarapapua.com, TNI lewat dan Satgas Yonif PR 433-JS, Mayor INF Yudi Ardian telah melakukan pembohongan publik dengan mengklaim bahwa 20 anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya telah menyerah. Pembohongan publik tersebut dilakukan pada Jumat 19 Juni 2020 lalu di Gereja Katolik Galonggama, Kampung Joparu, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. Pembohongan yang dilakukan adalah dengan memaksa 20 orang yang terdiri dari pemuda, tokoh gereja, pengurus kampung, ASN, siswa dan mahasiswa dari Kampung Joparu dan Ugimba. Lalu kemudian TNI mengklaim 20 orang tersebut sebagai adalah anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya yang menyerah dan menyatakan setia kepada NKRI. Berita tersebut terbit pada situs berita online milik Surat Kabar Harian Salam Papua pada edisi 1 Juli 2020 dengan judul 20 mantan anggota OPM Kodam 8 Intan Jaya kembali ke pangkuan NKRI. TNI lewat dan Satgas Yonif PR 433-JS, Mayor INF Yudi Ardian mengklaim bahwa sebanyak 20 mantan anggota kelompok organisasi Papua Merdeka, OPM, Kodam 8 Intan Jaya di wilayah Kampung Joparu Distrik Ugimba, pada Sabtu, 20 Juni 2020 menyatakan diri kembali ke pangkuan NKRI dan tidak akan lagi bergabung dengan kelompok OPM. TNI juga mengklaim dalam kurun waktu 4 bulan setelah dikuasai dan diduduki oleh Satgas yang ia pimpin, wilayah Joparu yang awalnya merupakan daerah hitam atau daerah yang dikuasai OPP, berubah menjadi daerah yang aman dari gangguan kelompok tersebut. Mayor INF Yudi Ardian juga mengklaim, sebelum Satgas Yonif PR 433-JS datang, masyarakat Joparu merasa terintimidasi dan tertindas dengan keberadaan OPM di tengah-tengah masyarakat karena sering mengganggu, merampas hewan ternak, harta bahkan memperkosa pemudi-pemudi yang ada di wilayah tersebut. Dengan kegiatan teritorial tersebut, kami berhasil mengubah pola pikir masyarakat Joparu yang sebelumnya pernah mengangkat senjata untuk membantu OPM sampai dengan secara sadar mau kembali ke pangkuan NKRI, ujar Mayor Yudi. Mayor INF Yudi Ardian juga mengatakan, masyarakat Joparu yang pernah tergabung dalam kelompok OPM Kodam 8 Intan Jaya di bawah pimpinan Kodam 8 Sabianus Waker menggelar kegiatan menyatakan diri kembali ke pangkuan NKRI dan berjanji tidak akan lagi membela OPM. TNI juga mencatut nama ASN Kabupaten Intan Jaya yang tidak pernah ada di lokasi di mana TNI memaksa masyarakat untuk membuat sumpah janji dan setia kepada Indonesia. Adalah Mayor INF Yudi Aryan Saputro mencatut nama Kasubag Humas, Rido yang tidak pernah ada dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Benarkah 20 anggota TPNPB menyerah? Dari informasi yang dihimpun dari sumber informasi suarapapua.com di Kampung Joparu, yang enggan dimediakan namanya membantah dan menyatakan bahwa informasi yang disebarkan oleh TNI adalah tidak benar. Sebab, kata dia, yang benar adalah TNI memaksa tokoh masyarakat, tokoh agama, ASN, kepala kampung dan sekretaris, mahasiswa, siswa SD dan siswa SMP. Setelah itu mengklaim bahwa mereka ada anggota TPNPB Kodam 8 Intan Jaya. Dia membeber bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat 19 Juni 2020. Di mana saat itu dan Satgas Yonif PR 433-JS, Mayor INF Yudi Ardian bersamanya anggotanya memaksa dan mengintimidasi agar 20 orang tersebut lalu mengarahkan mereka berkumpul di halaman gereja, kemudian memaksa mereka untuk membuat sumpah dan berjanji untuk menyerah dan setia ke Indonesia.
Informasi yang disebarkan TNI itu tidak benar. Waktu itu TNI memaksa 20 orang itu ke halaman gereja Katolik Galunggama, lalu membacakan pernyataan yang sudah dibuat oleh TNI di kertas seolah-olah mereka adalah anggota TPN PBKO DAP 8 Intan Jaya. 20 orang itu dengar dan lakukan di bawah intimidasi anggota TNI karena takut, tegasnya kepada suarapapua.com untuk meluruskan dan klarifikasi pernyataan TNI yang dimuat di salampapua.com pada 1 Juli 2020 lalu. Sumber informasi Suara Papua yang lain yang juga tidak mau disebutkan namanya kepada suarapapua.com dari Sugapa menyatakan hal yang sama. Dia menjelaskan, kejadian tersebut bukan terjadi pada 20 Juni 2020 seperti diberitakan salampapua.com, tetapi kejadian tersebut terjadi pada Jumat 19 Juni 2020. Dia menjelaskan, saat masyarakat ke pasar Nyokatapa, 20 orang tersebut dipanggil lalu diarahkan ke halaman gereja Katolik Galunggama. Dia membeber, dan Satgas Onif PR 433-JS, Mayor INF Yudi Ardian dan anggotanya memanggil 20 orang tersebut dengan tujuan untuk main gaplek. Selain itu, TNI juga menyiapkan ayam 5 ekor. Ayam tersebut, kata dia, dimasak untuk makan bersama dengan 20 orang tersebut. Setelah masak ayam tersebut, TNI bersama 20 orang tersebut gelar daun pisang di halaman lalu makan bersama, terangnya. Dia menegaskan bahwa 20 orang tersebut bukan anggota TPN PB Kodap VII Intan Jaya. Tetapi 20 orang itu merupakan masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, siswa, ASN dan pengurus kampung. Mereka bukan anggota TPN PB. Mereka adalah masyarakat yang tinggal di rumah dan bekerja sebagai masyarakat. Kemudian mereka ditangkap dan dipaksa untuk membuat pernyataan menyerah dan setia kepada NKRI, tegasnya. Yoakim Mujizau, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, DPMK, KAP, Intan Jaya saat dikonfirmasi suarapapua.com tentang Paulus Sani yang disebutkan TNI sebagai anggota TPN PB Kodap VII Intan Jaya membantah klaim TNI tersebut. Mujizau mengatakan bahwa Paulus adalah ASN yang bekerja di lingkungan dinas yang sedang dia pimpin. Paulus Sani itu staf ASN di Dinas DMPK Intan Jaya, ungkapnya. Selain itu, dia juga membenarkan bahwa pada Jumat 19 Juni 2020 telah terjadi pemaksaan terhadap 20 orang masyarakat Kampung Ugimba dan Joparu. Kata dia, mereka dipaksa untuk seakan-anak menyerah dan membuat pernyataan setia kepada NKRI. Laki-laki semua dipaksa masuk ke dalam gereja dan TNI menyuruh mereka mengakui bendera merah putih dan ucapkan NKRI harga mati, tambah Mujizau. Berikut ini adalah 20 orang yang dipaksa TNI membuat pernyataan untuk setia kepada NKRI di dalam gereja Katolik Galunggama pada 19 Juni lalu. Nama klaim dan tudingan TNI pekerjaan yang sebenarnya versi informan Suara Papua 1. Melkias Tipagau bekerja sebagai petugas administrasi dan penggalang dana dari pemerintah ASN sebagai staf distrik kita di Padan Bendahara Kampung Joparu 2. Oto Tigau sebagai matematik kelompok OPM di Kampung Japaro dan penjaga penyimpanan senjata ketua Bamuskam Kampung Joparu 3. Marquez Sani sebagai komandan kompi di Tanah Merah Japaro pemuda dari kampung-kampung Joparu. Adalah adik dari Kayus Sani yang ditembak mati oleh TNI di Kampung Joparu pada Februari 2024. Anous Kobugau saudara dari Marquez, Wakil Komandan Tanah Merah dan Komandan Operasi Joparu Masyarakat Biasa di Kampung Joparu 5. Jemi Kogoya, Kepala Suku Ugimba, sebagai penggalang Jaini Kepala Kampung Pigabu, Distrik Ugimba, KAP, Intan Jaya 6. Benias Kogoya, Kepala Suku Ugimba sebagai kurir senjata yang akan dikirim ke Ugimba. Namanya yang benar adalah Penias Kogoya. Dia adalah Sekretaris Kampung Ugimba, Distrik Ugimba 7. Methan Kobogau, Kepala Suku Bulapa sebagai Komandan Pos Baru Bulapa dan penggalang Jaina dan amunisi Kepala Suku Bulapa dan Ketua Gereja Katolik Galunggama 8.
Joniel Kobugau anak dari Nathan sebagai kurir pembelian amunisi siswa SMP 9. Marlon Kobugau sebagai kurir pembelian amunisi siswa SD 10. Diminius Tipakau sebagai komandan operasi. Namanya yang benar adalah Damianus Tipakau. Dia adalah masyarakat di Kampung Joparu 11. Yohan Kobugau sebagai informan pencari informasi siswa SD 12. Dekinius Kogoya sebagai bendahara kelompok OPM Ugimban. Namanya yang benar adalah Dekinus Tipakau. Dia adalah pemuda lulusan, alumnus, D3 Steport Mumbai Jayapura 13. Damianus Kobugau sebagai anggota pemuda biasa dan pengusaha 14. Paulus Sani sebagai penasehat ASN di lingkungan Dinas BPM Kakap, Intan Jaya 15. Luki Magai sebagai anggota Kepala Kampung Duken Domba, Distrik Ugimba 16. Yopiel Tipakau sebagai Metu dan penggalan Dino Jopi Tipakau. Pengangguran, lulusan, alumnus, D3 keperawatan dari Sekolah Kesehatan di Sentani, Krap, Jayapura 17. Yaosup Tipakau sebagai anggota mahasiswa Visip Unceng, Jayapura 18. Martinus Kobugau sebagai anggota masyarakat Kampung Gamagae 19. Gabriel Sani sebagai penasehat BPGS, Badan Pengurus Gereja setempat, Gereja Katolik Galunggama 20. Yunus Kobugau sebagai anggota Sekretaris Kampung Joparu, Distrik Sugapa. Selain 20 orang tersebut, TNI juga menghadirkan Lukas Tipagau, Kepala Kampung Joparu, dan Hermanus Kobugau, Wakil Klasis GKIU Sugapa. Selain itu tokoh pemuda Samuel Tipagau dan Janius Tipagau. Sumber berita, suarapapua.com. Pewarta, Arnold Blau. Melaporkan.